Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sifat koligatif larutan. Nah, guys, jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi larutan. Sifat koligatif terdiri dari penurunan tekanan uap jenuh atau AP, kenaikan titik didih buatan atau ATB, penurunan titik beku larutan atau ATF, dan tekanan osmotik buatan atau V. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menyatakan jumlah zat terlarut dinyatakan molaritas M, molaritas, fraksi mol, dan kadar. Nah, molaritas ini jumlah mol zat terlarut dalam 2 liter larutannya. Ini rumusnya ya, guys. Kemolaritasan larutan dapat diubah dengan ditambah zat terlarut atau ditambahkan pelarut dan berlaku rumus pengencaran. Ini rumusnya ya, guys. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, ini kalian bisa lihat ya, guys, contohnya. C. Kemolaran jika larutan A dicampur larutan B sampai 4 liter. Nih, guys. Jadi, M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 dibagi V tot. Nah, guys, jadi kalian bisa lihat ya. Ini, guys, contohnya. Hubungan fraksi mol terlarut dengan pelarut. Contohnya. D. Diagram fase. Diagram fase menunjukkan sifat koligatif larutan berupa penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. AO berarti kesetimbangan padat gas pelarut atau garis sublimasi. BO atau kesetimbangan cair padat pelarut atau garis beku. CO kesetimbangan cair gas pelarut atau garis didih. AO kesetimbangan padat atau gas larutan atau garis sublimasi. BO kesetimbangan cair padat larutan atau garis beku. CO kesetimbangan cair gas larutan atau garis didih. O titik triple pelarut. O titik triple pelarut. D. Penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap atau AP adalah penurunan tekanan uap pelarut yang ditimbulkan oleh zat terlarut pada suhu konstan. Tekanan uap larutan adalah tekanan yang ditimbulkan uap jenuh larutan. Uap jenuh terbentuk dalam suatu ruangan jika ruangan dipenuhi uap air sampai terjadi kesetimbangan antara air dengan uap air, atau laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Semakin besar tekanan uap, semakin mudah suatu larutan menguap membentuk air uap jenuh. Tekanan uap larutan didasarkan atas tekanan uap larut yang dipengaruhi oleh konsentrasi zat larut, gaya tarik-menarik antar partikel, suhu, dan energi kinetik molekul. Hukum Raoult atau fraksi mol pelarut. Nah, guys, ini rumusnya ya. Dan ini contoh soalnya. Nah, di sini ada titik didih. Titik didih adalah titik di mana air mendidih, sedangkan titik beku adalah titik di mana air mulai membeku. Atau di sini kan ini poin yang E ya, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Ini rumusnya dan ini contohnya. Terima kasih. Semoga
Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.